adalah menentukan kapasitas kalorimeter melalui pencampuran air panas dan air dingin, lalu mengamati perubahan suhu pada beberapa reaksi kimia untuk mengetahui apakah reaksi itu bersifat eksoterm atau endoterm. Lalu dari data tersebut kita dapat menghitung perubahan entalpi masing-masing reaksi. Hai, nama saya Evelyn dari kelompok 8 dan ini adalah percobaan penentuan kapasitas kalorimeter. Jadi pertama untuk alat dan bahan, di sini kita memiliki wadah bungkus pop mie dengan tutupnya yang masih menempel dan ada gelas kaca di dalam. Di sini kita memiliki gelas takar air, gelas kaca, termometer, lilin, korek api, dan juga air. Di sini kira-kira air yang dibutuhkan hanya 50 ml. Pada langkah pertama, kita perlu mengukur 50 liter air dan dituangkan ke dalam kalorimeter. Setelah itu kita akan mengukur suhu airnya. Yaitu 29,1 derajat Celcius. Setelah itu kita akan mengukur 50 ml air lagi yang akan dimasukkan ke dalam gelas kaca untuk dipanaskan hingga 40 derajat Celcius. Oke, setelah mencapai 40 derajat Celcius, kita akan masukkan airnya ke dalam kalorimeter dan akan kita hitung. Itu saja dari percobaan penentuan kapasitas kalorimeter. Terima kasih. Halo semua, saya Vera. Jadi sekarang saya akan melakukan percobaan yaitu jeruk dalam air. Yang kita butuhkan pertama adalah air 100 ml, lalu ada wadah pop mie sebagai kalorimeternya, dan juga ada jeruk. Ini jeruk 100 gram. Dan juga ada termometer untuk mengukur suhunya. Nah, jadi yang pertama itu kita masukkan air 100 ml ke dalam kalorimeternya. Lalu kita ukur suhunya. Suhunya sekarang 33,3, 33,8. Tunggu sampai suhunya itu berhenti. Sekarang masih berubah-ubah. Oke, sekarang udah stop. Sekarang di suhu 34,1. Nah, setelah itu kita masukkan jeruk tadi. Ini 100 gram. Selanjutnya kita ukur lagi suhunya. Sebelum itu kita campurkan dulu, kita aduk dulu. Setelah itu kita ukur lagi suhunya untuk mendapatkan T2-nya, yaitu suhu akhirnya. Itulah percobaan jeruk dalam air. Yosua dan saya akan membuat cangkang telur. Pertama-tama kita harus meremukkan cangkang telurnya. Habis kita remukkan, kita membuatnya 10 sendok makan karena yang kemarin Ibu bilang jika 100 gram cangkang telur itu terlalu banyak,
tidak memungkinkan sehingga 10 sendok makan saja. Dan juga masukin air panas sebanyak 100 ml. Dan juga suhu awalnya kemarin sudah ibu bilang T1 nya itu langsung 40 dan kita mencari suhu akhirnya. Dan untuk mencari suhu akhirnya ini kita campuri air panas dan cangkang telur dan kita ukur menggunakan termometer selama 10 menit. Setelah 10 menit diukur dan hasil suhunya yaitu 45,2 derajat Celcius. Baik, selanjutnya saya akan melakukan entalpi netralisasi. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Pendek Budiawan dari kelas 11B kelompok 8. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan ada tempat untuk mengukur di airnya, baru ada cuka, baru ada air putih, baru ada deterjen, dua wadah dan 1 kalorimeter. Baru, jadi saya kurang 1 dan termometernya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita tuang cuka sebanyak 50 ml ke dalam wadah ini ya. 50 ml dituang ke sini. Setelah itu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita tuang 10 sendok makan deterjen yang setara 50 ml. Oke, selanjutnya kita ukur berapa suhunya terlebih dahulu untuk mencari T1 nya. Di 28,6 derajat Celcius ya teman-teman. Selanjutnya kita ukur juga deterjen. Jadi suhunya adalah 29,5 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah kita mencari T2. Cara untuk mencari T2 nya kita campurkan cuka dan deterjen ini ke dalam wadah kalorimeternya. Oke, jadi nanti cara mencari T2 nya kita tunggu selama 30 detik. Nanti kita catat setiap suhunya sampai dia menjadi konstan atau tidak berubah. Jadi suhunya konstan di 30,5 ya teman-teman Bu. Jadi dia tidak berubah lagi di suhu 30,5 derajat Celcius. Oke, sekian penentuan entalpi netralisasi dari saya dan ini adalah hasilnya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam data pengamatan dan kesimpulan. Jadi, penentuan kapasitas kalorimeter. Suhu awal air dalam kalorimeternya adalah 28,6 Celcius. Suhu awal air panas yaitu 40 Celcius. Suhu campuran air, di mana cara mencarinya T2 dikurang T1 yang hasilnya 5,1 Celcius. Dan suhu maksimum campurannya adalah 36,5 Celcius. Selanjutnya saya akan masuk ke penentuan entalpi reaksi air dan cangkang telur. Selanjutnya suhu awal dalam Celciusnya adalah 40 Celcius, suhu akhir dalam Celciusnya adalah 5,2 Celcius. Perbedaan suhunya adalah 5,2 Celcius dan 278,35 K. Air dan jeruk. Suhu awalnya adalah 34,1, suhu akhirnya adalah 32,2 Celcius.
Perbedaan suhunya adalah min 1,9 dan 271,25 K. Asam cuka dan deterjen. C1 cuka adalah 28,6 Celcius, C1 deterjen adalah 29,5 Celcius. Jadi rata-ratanya adalah 29,5 Celcius. Suhu akhirnya adalah 30,5 Celcius dan perbedaan suhunya adalah 1,45 Celcius dan 274,60 K. Jadi selanjutnya saya akan masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, kapasitas kalorimeter dapat ditentukan dari perubahan suhu yang terjadi saat air panas dan air dingin dicampur, yang menunjukkan bahwa kalorimeter menyerap sebagian panas. Percobaan entalpi reaksi menunjukkan bahwa beberapa campuran mengalami kenaikan suhu, sehingga bersifat eksoterm seperti pada campuran air dengan cangkang telur dan campuran asam cuka dengan deterjen. Sedangkan campuran air dengan jeruk mengalami penurunan suhu sehingga bersifat endotherm. Dengan demikian, perubahan suhu yang diperoleh dari setiap percobaan dapat digunakan untuk menghitung perubahan entalpi masing-masing reaksi. Sekian video dari saya, terima kasih.